Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Kang Evin. Kali ini kita akan mengikuti acara di Masjid Baitur Rahman sekalian jemaah maghrib dan isya berjamaah bertepatan dengan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Yuk ikutin vlog kita kali ini, tonton sampai habis pemirsa. Ya pemirsa, kita sudah ada di dalam, bentar lagi maghrib. Sholat maghrib berjamaah ini, jemaah sudah mulai berdatangan. Dan di depan itu mimbar ceramah untuk Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, jemaah sholat maghrib dan insyaallah sholat isya Masjid Baitur Rahman Perumahan Sejahtera. Insyaallah nanti pada saat kita akan mengadakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti akan diisi ceramahnya oleh Bapak Profesor Dr. Haji Wono Biomed. Itu marilah kita tidak terlalu sendiri untuk menghadiri sampai selesai acara hari Isya dahului dengan makan malam bersama. Untuk mengisi waktu, marilah kita bersama dihibur oleh adik kita Hadroh dari Jamin Puro Pondok Pesantren di Polito. Kami masih ada.
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian rahimakumullah yang kami muliakan, pembina, pengurus, pengawas, para alim ulama, cerdik cendekia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya sudah menyiapkan dari rujukan 3 kitab tentang Sirah Nabawiyah. Yang pertama kitabnya Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi dari Pakistan. Yang kedua kitabnya Syekh Muhammad Ghazali dari Mesir. Yang ketiga kitabnya dari Madinah Syekh Mubarak Furi. Jadi setidaknya 3 ikut ini. Karena tadilah makan, jadi pecahnya ringkasannya juga ini sampai jam 1 ini. Pelan-pelan. Sudah saya kasih pointer. Pointer itu artinya pokok-pokoknya baik. Tapi masih menjadi berapa halaman ini? Ada 20-30 halaman, masih banyak. Mudah-mudahan saya akan ringkaskan sesuai dengan kondisi kita, kapan dijengok depan, ya seluruhnya ini mayoritas nyai samoyai. Jadi insya Allah sesuai dengan kaidah itu. Ini bukan apa-apa. Serigala itu kalau berjalan itu fitrahnya, nalurinya itu yang paling lemah di depan. Kalau bimbing jamaah haji juga itu yang paling lemah barisan depan. Kalau yang paling kuat taruh barisan depan, lepas dulu. Yang lemah ketinggalan di belakang dan keluruan. Serigala juga itu. Maka kalau pengajian seperti ini ukurannya adalah yai samonyai. Jadi tenang baik. Insya Allah tidak sampai jam 1. Oke, baik. Yang harus kita lakukan dari setiap pelajaran adalah membuka area untuk ya, memilah dan memilih informasi. Dalam bahasa Al-Quran di surat Toha itu dimulai dengan Rabbi Shrah li Sadri. Bahasa Inggrisnya ice breaking. Jadi jangan ada kebekuan hati, tapi lapang hati, anget, cair. Kemudian setelah itu baru wayasirli amri, ringkas-ringkas saja, mana yang kira-kira relevan. Setelah itu sampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh tempatan, bahasa Inggrisnya local genius, yaitu sesuai kondisinya. Kalau di Palembang pakai bahasa Palembang, kira-kira itu supaya ya terasa niat. Ya, kalau contoh misalnya, kalau ini adalah sesuaian, nah itu kan bahasa Indonesia, itu masih kurang mantap. Tapi kalau aku ngomong ini kaki setuluan, mantap gak? Suitable atau sesuai itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Palembangnya setuluan. Jadi kan nilai rasa dalam batin itu berbeda. Dan itulah praktis. Maka kalau di Sumatera Barat ada istilah adat basandi sara basandi kitabullah. Artinya apa yang terbiasa kita lakukan, terbiasa kita lakukan dengan kearifan lokal, dengan cara kita di Palembang ini
itu sendi-sendinya, rangkaiannya adalah rangkaian dari sistem Islam syariat. Dan sistem Islam ini punya referensi yang tak terbantahkan, namanya bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi bayyinah itu adalah Al-Quran yang penjelasannya, prakteknya ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Baru kalau komunikasi sudah itu ujungnya yafqahu qawli. Jadi ini bahasa Inggrisnya disclaimer. Sebelum kita pengajian, aku lah ngomongkan ini dulu. Jangan sampai ada tuntutan dari habis pengajian, ngerti tidak pengajian tadi? Tidak perlu tahu. Ini aku lah ngomong duluan, disclaimer duluan. Jadi yang pertama syarat untuk ngerti lapang hati. Yang kedua nyaman-nyaman lah, ringkas-ringkas lah. Kalau di surat 58 fafsahu yafsahillahu lakum, duduk yang nyaman. Ya, kemudian komunikasi dengan bahasa yang pas. Baru kemudian berharap Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita mulai. Yang pertama tadi kita mulutan. Makan di mulut, mulutan. Maka ada istilah maulid, ada istilah maulud. Nah ini perlu ngerti dulu. Yang di sini apa? Maulid. Maulid adalah menceritakan tentang peristiwa yang relevan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata kuncinya peristiwa. Maulud menceritakan tentang kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Ini dua-duanya. Jadi malam ini walaupun istilahnya maulid, tapi aku tetap harus menyampaikan juga maulid. Ringkas lagi. Kemudian di dalam Islam dalil itu ada 4 tingkatan. Nah, supaya ini clear, ngapa kita ada maulid ini? Dalil yang pertama, ini pertanyaan diajukan oleh Rasulullah sebenarnya. Kalau tidak salah kepada Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, dalil yang tak terbantahkan lagi, aksiomatik adalah Al-Quran. Jadi apa baik yang secara cetok di Al-Quran itu disebutkan sangat gamblang bahwa ayat-ayat Al-Quran itu mayoritasnya adalah ayat yang sangat jelasnya. Ya, baru sebagian wa ukhara mutasyabih, yaitu sebagian lagi samar. Ya pemirsa, sekian dulu video kita kali ini. Kita bosan saja menyesuaikan acara rangkaian Maulid Nabi di Masjid Baitur Rahman Polygon Palembang. Jangan lupa like, subscribe, and comment and share video ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.